Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi dengan saya Oman, petani berbagi pengalaman. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang jenis cabai, khususnya cabai keriting yang kuat ditanam di musim hujan. Karena setiap varietas memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi bagi sahabat tani, khususnya para pemula yang mau nanam cabai, khususnya cabai keriting, sebaiknya harus berhati-hati, harus teliti, jangan asal beli benih. Kita harus banyak nanya sama orang lain yang sudah berpengalaman, tapi jangan cuma hanya ke satu orang untuk menanyakan kekuatan suatu benih. Kita harus nanya ke beberapa sumber untuk memastikan bahwa benih yang akan kita tanam apakah kuat di musim hujan atau kuat di musim kemarau. Karena kalau nanyakannya ke satu orang, mendengar penjelasan dari satu orang, mungkin orang itu menjelaskannya di musim kemarau. Jadi kemungkinan perkembangannya akan bagus. Akan tetapi kalau ditanam di musim hujan, ya hasilnya seperti ini, seperti yang saya alami. Jadi cukup bagi saya saja pengalaman seperti ini, jangan sampai dialami oleh petani-petani yang lain. Maka dari itu saya sangat penting menyampaikan kejadian ini supaya petani-petani yang lain tidak mengalami seperti saya. Saya sangat kasihan sama yang lain karena proses dan modal untuk menanam cabai itu tidak sedikit, sangat banyak uang yang dikeluarkan. Tapi kalau akhirnya seperti ini, ya mau gimana lagi. Jadi sekali lagi saya jelaskan, saya sampaikan, ketika sahabat mau menanam cabai, khususnya ini cabai keriting, sebaiknya harus teliti, jangan asal beli benih. Apakah benih ini kuat ditanam di musim hujan atau tidak. Sebenarnya saya juga beli benihnya ini, beli 2 paket, 2 macam. Yang satu ya seperti ini hasilnya, ya gagal. Tapi yang lainnya alhamdulillah, nanti saya lihatkan perkembangan yang bagus. Cuman sayangnya saya yang kebanyakan ditanam yang jenis ini. Malahan yang satu yang sekarang bagus itu cuma untuk percobaan. Cuman beberapa biji saya semai, saya tanam untuk melihat perbandingan saja. Tapi ternyata yang gagal yang saya banyak tanam. Nah sahabat, yang ini yang satu paketnya lagi yang saya tanam sedikit cuma untuk mengetahui perbedaannya saja, tapi malah ini yang bagus. Bisa sahabat lihat, ini tidak terkena penyakit apapun. Padahal ini sama di garitan yang gagal tadi. Bisa sahabat lihat perkembangan dari bawah, percabangannya sangat banyak. Yang ini sama, cuman sayangnya yang saya tanam
yang bagus ini sedikit, cuma untuk perbandingan, tapi ternyata ini yang bagus. Padahal ini sama, berdempetan dengan tanaman tomat, sama dengan yang tadi. Nah, kelihatan bagus sekali. Ini sangat kuat, toleran terhadap penyakit, khususnya layu Phytophthora. Ini sangat bagus sekali, sangat rimbun. Pada nanamnya sama, cuma sayangnya cuma beberapa biji yang saya tanam. Tapi sudahlah, memang itu kenyataannya. Dijadikan saja pembelajaran ke depannya, karena guru yang terbaik itu berasal dari pengalaman. Nah sahabat, ini namanya jenis OR Twist 42. Sekali lagi, ini jenis OR Twist 42. Jadi menurut saya ini layak ditanam di musim penghujan, karena ini sangat kuat, tidak terserang layu Phytophthora, tidak terserang jamur Phytophthora. Ini dari Oriental Seed OR Twist 42. Sekali lagi, ini saya rekomendasikan bagi sahabat tani yang mau nanam cabai, tanamlah jenis yang satu ini, karena ini sudah terbukti kuat terhadap jamur Phytophthora. Jadi maksud saya bukan untuk menjatuhkan suatu produk, mengangkat produk yang lain, tapi ini hanya sekedar memberitahu kepada para petani supaya tidak mengalami kegagalan seperti yang saya alami. Karena mungkin setiap produk, setiap benih memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau yang jenis tadi mungkin bagusnya ditanam di musim kemarau. Tapi yang jenis satu ini tidak tahu kalau ditanam di musim kemarau apakah jenis ini akan kuat terhadap panas atau tidak. Karena yang tadi yang terkena serangan jamur Phytophthora, waktu nanamnya saya itu ketika masih musim kemarau. Jadi perkembangannya sangat bagus. Tapi pas akhir-akhir ini setelah sering turun curah hujan yang sangat tinggi, langsung terkena jamur secara serempak. Bisa sahabat lihat yang lainnya seperti ini. Ini juga sama yang ini juga. Nah, bisa sahabat lihat, ini juga sama, terkena busuk. Tapi memang tidak semuanya. Ini juga ada yang masih bagus. Gak tahu besoknya ini apakah akan sama seperti yang lainnya. Nah, ini juga masih bertahan. Tapi kebanyakan yang terkena jamur Phytophthora. Padahal sudah saya
melakukan pencegahan, pengaplikasian fungisida, dan lain sebagainya. Nah, ini juga sama. Kebanyakannya yang terkena. Tapi ini juga ada juga yang masih bertahan. Ini juga masih bertahan. Kalau yang masih bertahan, ini sangat bagus sekali perkembangannya. Tapi tahu ke depannya apakah sama akan layu? Padahal saya sudah menggunakan macam-macam fungisida untuk mengatasinya, tapi tetap tidak mampu untuk dikendalikan. Jadi sebaiknya kita hindari saja daripada keluar modal lebih besar. Hindari saja pemilihan benih yang tidak tahan di musim penghujan. Nah, ini sahabat, jenis yang saya alami yang gagal ini jenisnya adalah Shiostapi dari kapal terbang. Maaf, bukan saya menjatuhkan produk ini, tapi seperti ini kenyataannya. Mungkin kalau ditanam di musim kemarau, yang kemarin-kemarin waktu tanamnya di musim kemarau itu sangat bagus sekali. Karena sekarang musim hujan mungkin tidak cocok ditanam di musim hujan. Padahal ini kalau ditanam di musim kemarau ini sangat bagus. Dan saya juga mendengar dari orang lain, dari YouTube yang lain, katanya Shiostapi sangat kuat, Shiostapi sangat bagus. Maka dari itu saya mencobanya, tapi ternyata ditanam di tempat saya. Tempat saya ini perlu sahabat ketahui, ini dataran menengah, ada di dataran menengah. Seperti ini kenyataannya. Tapi untung saja, walaupun ini tanaman cabai gagal, tapi ada tanaman yang lain, yaitu saya tumpang sarinya sama tomat. Dan alhamdulillah tomatnya ini sudah mulai berbuah. Kalau seandainya saya cuma nanam cabai, mungkin akan gagal 100%. Tapi karena ditanami dengan tomat, alhamdulillah tidak mengalami kegagalan 100%. Dan insya Allah, karena terlalu panjang video ini, akan saya jelaskan jenis apa tomat yang saya tanam. Ini sangat kuat terhadap layu, ini sangat bagus. Nanti akan saya beritahu ke sahabat jenis apa yang saya tanam. Ini perkembangannya sangat bagus sekali. Ini bakal buahnya sangat banyak. Dan di sini saya tidak cuma nanam cabai dan tomat. Sekali lagi, di sini saya tidak cuma menanam cabai dan tomat, tapi saya juga menanam timun. Dan alhamdulillah perkembangan timunnya sangat bagus. Ini saya tanam timun 4 macam. Pertama ada Legend dari MMT, ada pula Bagos dari MMT, ada pula Mira dari Pertiwi, dan ada juga jenis Semi F1. Jadi untuk mengetahui perbandingan mana yang bagus, mana yang kurang bagus, nanti akan saya perlihatkan reviewnya
satu persatu supaya para sahabat tani yang mau nanam bisa milih jenis apa yang bagus. Di sini juga saya menanam benih cabai rawit Absolut 69. Nah, alhamdulillah perkembangannya masih bagus. Bisa sahabat lihat. Tapi tidak tahu ke depannya kalau terus-terusan diguyur hujan apakah akan tetap bertahan dengan kekuatannya. Nanti saya akan beritahu sahabat ke depannya. Ini Absolut 69. Jadi bagi para sahabat yang mau tahu perkembangan ke depannya, perkembangan macam-macam timun, perkembangan kekuatan cabai Absolut ini, silahkan sahabat subscribe dulu channel ini supaya sahabat tahu informasi ke depannya. Supaya sahabat tidak ketinggalan, nanti akan ada notifikasi yang memberitahu sahabat kalau sahabat subscribe channel ini. Jadi sahabat akan tahu perkembangan pertanian ini ke depannya, apakah kuat di musim penghujan atau tidak jenis-jenis yang saya tanam. Ini jenis Bagos dari MMT. Kalau yang ini jenis Legend, masih dari MMT. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.